Halo semuanya, kali ini kita akan ngebahas game God of War 2. By defeating Ares, Kratos, the once mortal warrior, became the new god of war. However, Kratos soon found himself. Setelah membunuh Ares di God of War pertama, Kratos diangkat menjadi dewa perang yang baru. Namun, gelar itu ternyata tidak membawa kedamaian. Para dewa Olympus mulai menjauhinya, sementara dosa dan masa lalunya terus menghantui pikirannya. Setiap malam, bayangan keluarganya yang telah ia bunuh masih terus muncul dalam mimpi. Meski para dewa menghindarinya, Kratos juga tidak peduli pada mereka. Ia masih memiliki pasukan Sparta yang sangat setia. Baginya, peperangan adalah satu-satunya tujuan hidup yang tersisa. Kini, target berikutnya adalah kota Rhodos. Kratos memerintahkan seluruh pasukan Spartanya untuk menyerang kota tersebut. Namun ia tidak hanya mengirim tentaranya, Kratos memutuskan untuk turun langsung ke medan perang. Saat perjalanan menuju Rhodos, Athena tiba-tiba muncul untuk menghentikannya. Athena memperingatkan bahwa tindakan Kratos telah melewati batas. Semakin banyak kota yang ia hancuri, semakin besar pula kebencian para dewa Olympus terhadap dirinya. Jika Kratos terus berjalan di jalur ini, suatu saat nanti bahkan Athena tidak akan mampu melindunginya. Namun semua peringatan itu tidak berarti apa-apa bagi Kratos. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Kratos melewati Athena dan tetap melanjutkan penyerangannya. Sampainya di Rhodos, peperangan besar pun dimulai. Pasukan Sparta menyerbu kota dari segala arah. Namun di tengah peperangan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Seekor elang tiba-tiba menyambar Kratos dan membuat Kratos menjadi kecil. Athena! You will suffer for this! Tak lama kemudian, patung raksasa Colossus of Rhodos tiba-tiba hidup dan langsung menyerang Kratos. Patung raksasa itu menghancurkan pasukan Sparta tanpa ampun dan membuat seluruh kota berubah menjadi medan perang yang jauh lebih mengerikan. Kratos tentu saja tidak mundur. Ia menantang Colossus sendirian. Pertarungan sengit pun dimulai. Meskipun berhasil memberikan perlawanan, Kratos mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di saat itulah, Zeus muncul dan menawarkan bantuan. Zeus berkata bahwa hanya ada satu cara untuk mengalahkan Colossus, yaitu menggunakan Blade of Olympus, perang yang pernah mengakhiri perang besar para Titan. Kratos menerima tawaran itu. Namun ada satu syarat. Untuk menggunakan Blade of Olympus, seluruh kekuatan dewa yang dimiliki Kratos harus dipindahkan ke dalam pedang tersebut. Tanpa banyak berpikir, Kratos mengorbankan seluruh kekuatannya. Kini ia memang berhasil memegang Blade of Olympus, tetapi sebagai gantinya, ia tidak lagi memiliki kekuatan seorang dewa. Dengan sisa tenaga yang ada, Kratos akhirnya berhasil menghancurkan Colossus dari dalam, hingga patung raksasa itu roboh. Namun kemenangan itu hanyalah bertahan sesaat. Karena kehilangan seluruh kekuatan dewanya, tubuh Kratos menjadi sangat lemah. Ia hampir tidak mampu berdiri. Melihat kesempatan itu, sang elang misterius kembali muncul. Elang tersebut berubah wujud. Ternyata selama ini sosok itu adalah Zeus. Kratos tidak mengerti mengapa Zeus mengkhianatinya, padahal dirinya telah berjuang demi Olympus berkali-kali. Zeus akhirnya mengungkapkan alasan yang selama ini ia sembunyikan. Ia telah mendengar sebuah ramalan yang mengatakan bahwa suatu hari nanti Kratos akan menghancurkan Olympus. Sama seperti Zeus dahulu menggulingkan ayahnya sendiri. Karena itulah Zeus memutuskan untuk menghabisi Kratos sebelum ramalan itu menjadi kenyataan. Kratos menolak tunduk dan bersiap melawan Zeus. Namun, tubuhnya yang kehilangan seluruh kekuatan tidak mampu menghadapi Zeus. Dengan satu serangan menggunakan Blade of Olympus, Zeus menusuk Kratos. Seluruh pasukan Sparta yang masih bertahan ikut dibantai dalam sekejap. Kratos pun terjatuh untuk kedua kalinya di dalam hidupnya. Setelah dibunuh oleh Zeus, jiwa Kratos jatuh ke dunia bawah. Tubuhnya terus tenggelam menuju kerajaan Hades. Di saat yang sama, semua kenangan kelam kembali menghantuinya. Ia mengingat saat menjual jiwanya kepada Ares. Mengingat bagaimana ia tanpa sadar membunuh istri dan anaknya sendiri. Hingga akhirnya dikhianati oleh Zeus. Saat Kratos hampir menerima takdirnya, sebuah tangan raksasa tiba-tiba menangkapnya. Sosok itu adalah Gaia. Gaia mengatakan bahwa kematian Kratos bukanlah akhir. Sejak lama, ia telah mengawasi perjalanan sang dewa perang itu. Menurutnya, Zeus telah melakukan kesalahan besar dengan mengkhianati Kratos. Karena itu, Gaia menawarkan kesempatan kedua. Ia menarik Kratos keluar dari dunia bawah dan menyelamatkan nyawanya. Kratos kembali membuka matanya, meskipun tubuhnya masih lemah. Satu hal yang sudah pasti, ini ia tidak lagi ingin sekedar balas dendam. Ia ingin membunuh Zeus.
Namun Gaia menjelaskan bahwa kekuatan Kratos saat ini tidak cukup untuk menghadapi Zeus. Hanya ada satu cara. Kratos harus menemukan Sister of Fate, 3 penguasa takdir yang mampu mengendalikan waktu. Jika berhasil mencapai mereka, Kratos bisa kembali ke masa lalu, tepatnya sebelum Zeus mengkhianatinya. Dengan begitu, ia bisa mengubah takdirnya sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, Kratos menerima misi itu. Perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan, Kratos bertemu dengan seorang prajurit Sparta yang berhasil selamat dari serangan Zeus. Ia mengira Kratos telah benar-benar mati. Kratos kemudian memindahkan prajurit tersebut untuk kembali ke Sparta dan menjaga tanah kelahirannya sampai ia kembali. Tak lama kemudian, seekor Pegasus datang menghampirinya. Kratos percaya bahwa masih ada dewa yang diam-diam berpihak kepadanya. Tanpa membuang waktu, ia menaiki Pegasus dan terbang menuju pulau tempat Sister of Fate. Namun, perjalanan itu tidak semudah yang dibayangkan. Di tengah penerbangannya, berbagai monster mulai menyerang. Kratos bertarung di udara sambil mempertahankan kendali atas Pegasus. Setelah melewati berbagai rintangan, ia akhirnya tiba di sebuah pegunungan besar. Di sanalah Gaia kembali berbicara. Ia menjelaskan bahwa sebelum menemui Sister of Fate, Kratos harus mencari bantuan dari para Titan. Mereka adalah satu-satunya pihak yang memiliki tujuan yang sama dengannya, yaitu menjatuhkan Zeus. Kratos terus melanjutkan perjalanannya hingga bertemu dengan Prometheus. Sang Titan terlihat menderita. Tubuhnya dirantai, sementara seekor burung terus-menerus memakan tubuhnya. Luka-lukanya selalu sembuh, hanya agar siksaan itu bisa terulang lagi. Prometheus memohon kepada Kratos untuk mengakhiri penderitaannya. Namun Kratos belum memiliki cara untuk membebaskannya. Karena itu, ia melanjutkan perjalanan mencari kekuatan baru. Perjalanan tersebut membawanya bertemu dengan Typhon, makhluk raksasa yang juga telah dikurung selama bertahun-tahun. Di sanalah Kratos memperoleh kekuatan yang ia butuhkan. Ia kembali menemui Prometheus. Kali ini, Kratos mampu membebaskan sang Titan dari siksaan abadi yang selama ini ia alami. Sebelum menghilang, Prometheus memberi kekuatan terakhir pada Kratos. Dengan kekuatan itu, perjalanan Kratos kembali berlanjut. Ia terus menembus berbagai kuil kuno, memecahkan teka-teki, dan mengalahkan setiap monster yang menghalangi jalannya. Semua itu hanya demi satu tujuan, mencapai Sister of Fate. Perjalanan Kratos akhirnya membawanya ke Island of Creation, tempat berdirinya kuil para Sister of Fate. Menurut Gaia, hanya di tempat inilah takdir bisa diubah. Namun untuk mencapai mereka, Kratos harus melewati berbagai ujian yang telah menelan banyak nyawa. Sesampainya di pulau itu, Kratos bertemu dengan Theseus, seorang pejuang yang setia menjaga jalan menuju Sister of Fate. Theseus menganggap Kratos tidak layak menghadapi para penguasa takdir. Baginya, tidak ada seorang pun yang boleh mengubah nasib yang telah ditentukan. Kratos tidak tertarik berdebat. Pertarungan sengit pun terjadi. Setelah perlawanan yang panjang, Theseus akhirnya berhasil dikalahkan. Tanpa berhenti, Kratos melanjutkan perjalanan semakin jauh ke dalam pulau. Di sepanjang jalan, ia terus melewati berbagai jebakan dan reruntuhan kuno. Semua tempat itu seolah-olah memang dirancang agar tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Sister of Fate. Meski begitu, tidak ada rintangan yang mampu menghentikan Kratos. Semakin dekat dengan tujuan, semakin besar pula tekadnya untuk membalas dendam kepada Zeus. Perjalanan berikutnya membawa Kratos ke sebuah kuil yang dijaga oleh Euryale. Salah satu Gorgon yang memiliki kemampuan mengubah siapapun menjadi batu. Setelah pertempuran yang melelahkan, ia akhirnya berhasil mengalahkan sang Gorgon dan mengambil kepalanya. Kini jalan menuju kuil berikutnya terbuka. Di sanalah Kratos menemukan seorang prajurit yang meminta menyelamatkan Jason. Saat Kratos tiba, Jason sudah berada di ambang kematian setelah diserang monster buas. Meski sempat mencoba bertahan, Jason akhirnya tewas. Dari tubuhnya, Kratos mengambil Golden Flames, sebuah benda yang memungkinkan menangkis serangan musuh dan membuka jalan menuju area berikutnya. Semakin jauh melangkah, Kratos kembali bertemu dengan musuh yang tak kalah berbahaya. Kali ini lawannya adalah Perseus. Perseus percaya bahwa hanya dirinya yang pantas menemui Sister of Fate. Ia menganggap Kratos hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung bertarung. Perseus memanfaatkan berbagai perlengkapannya untuk meimbangi Kratos. Namun pengalaman bertarung Kratos jauh lebih unggul.
Setelah pertarungan yang sengit, Perseus akhirnya tumbang. Kratos kembali melanjutkan perjalanannya. Saat mencapai tujuan, seorang pria bersayap tiba-tiba menghadangnya. Namanya Ikarus. Tanpa alasan yang jelas, Ikarus menyerang Kratos dengan brutal. Pertarungan mereka berlanjut hingga keduanya terjatuh dari langit. Di tengah jatuh bebas, Kratos berhasil mengalahkan Ikarus dan merebut sayapnya. Dengan sayap itu, Kratos akhirnya selamat dari maut. Namun kejatuhannya justru membawa ke tempat yang tidak pernah ia duga. Di hadapannya berdiri seorang Titan raksasa yang bernama Atlas. Atlas awalnya berniat menghancurkan Kratos. Namun, setelah mendengar tujuan Kratos untuk membunuh Zeus, amarah Atlas berubah menjadi harapan. Ia juga menyimpan kebencian yang sama terhadap Raja Olympus. Untuk pertama kalinya, sejak dibangkitkan oleh Gaia, Kratos mendapatkan sekutu yang benar-benar percaya padanya. Atlas membantu Kratos keluar dari tempat itu dan memberikan kekuatan baru agar ia mampu melanjutkan perjalanan. Dengan kekuatan tersebut, Kratos kembali menuju ke puncak Island of Creation. Semua rintangan yang sebelumnya mustahil kini berhasil dilewati. Setelah melewati perjalanan panjang, Kratos akhirnya memasuki istana milik Sister of Fate. Tempat itu menjadi tujuan akhir sejak dibangkitkan oleh Gaia. Hanya di sanalah ia bisa mengubah takdir dan membalas pengkhianatan Zeus. Namun Sister of Fate sama sekali tidak berniat membiarkan Kratos masuk. Penguasa takdir pertama yang menghadapi Kratos adalah Lachesis. Lachesis berusaha meyakini Kratos bahwa balas dendam tidak akan pernah menghapus penderitaannya. Apapun yang ia lakukan, masa lalunya tetap tidak akan berubah. Namun Kratos sudah terlalu jauh melangkah untuk mendengarkan siapapun. Pertarungan sengit pun dimulai. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, Kratos akhirnya berhasil mengalahkan Lachesis. Meski begitu, perjuangannya belum selesai. Tak lama kemudian muncul Atropos, penguasa takdir yang memiliki kemampuan mengubah jalannya sebelum peristiwa. Alih-alih bertarung secara langsung, Atropos mencoba menghapus kemenangan terbesar Kratos. Ia membawa Kratos kembali ke masa lalu saat Ares menyerang keluarganya. Jika Atropos berhasil mengubah masa lalu itu, maka Kratos tidak akan pernah menjadi dewa perang, dan seluruh perjalanan hidupnya akan lenyap begitu saja. Namun Kratos menolak membiarkan sejarah berubah. Ia kembali melindungi keluarganya, menghadapi Atropos, dan berhasil mengalahkannya. Kini hanya tersisa satu penguasa takdir, yaitu Clotho. Berbeda dengan dua saudarinya, Clotho memiliki tubuh raksasa dan menjaga seluruh benang kehidupan yang menentukan nasib setiap makhluk. Setelah pertempuran yang panjang, Clotho akhirnya tewas. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang mampu menghalangi Kratos mengendalikan takdir. Kemudian, ia segera menggunakan kekuatan Sister of Fate. Waktu pun berputar mundur. Kratos kembali ke saat Zeus mengkhianatinya di Rhodos. Begitu Zeus hendak memberikan pukulan terakhir kepada dirinya, Kratos langsung muncul dan menghentikannya. Zeus pun terkejut. Ia tidak pernah menyangka Kratos berhasil menembus batas waktu. Pertarungan terakhir antara ayah dan anak pun dimulai. Keduanya saling mengarahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Kratos akhirnya berhasil merebut Blade of Olympus dan menusuk Zeus. Untuk sesaat, Zeus benar-benar berada di ambang kematian. Namun sebelum Kratos sempat menghabisinya, Athena tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Athena mengorbankan tubuhnya sendiri untuk melindungi Zeus. Tusukan Blade of Olympus yang seharusnya membunuh Zeus justru mengenai Athena. Dengan napas yang tersisa, Athena akhirnya mengungkap alasan mengapa Zeus begitu takut kepada Kratos. Zeus dihantui oleh ramalan yang mengatakan bahwa suatu hari nanti anaknya sendiri yang akan menggulingkannya. Sama seperti dulu ia menggulingkan ayahnya. Karena ketakutan itulah Zeus memilih mengkhianati Kratos lebih dulu. Namun penjelasan itu tidak lagi berarti apa-apa. Bagi Kratos, semua sudah terlambat. Kemudian Athena mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara Zeus memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri kembali ke Olympus. Kratos kembali gagal dalam misi membalas dendam. Tapi kali ini, ia memiliki rencana yang jauh lebih besar. Kratos menggunakan kekuatan Sister of Fate sekali lagi, yaitu ke masa para Titan yang masih berperang melawan para dewa Olympus. Di sanalah Kratos bertemu dengan Gaia dan seluruh Titan sebelum mereka kalah dalam Great War. Kratos menceritakan bagaimana Zeus akan mengkhianati mereka di masa depan. Gaia menerima tawaran itu. Bersama seluruh Titan, Kratos membuka jalan menuju masa kini.
Satu persatu para Titan muncul kembali memejat Gunung Olympus yang selama ini menjadi kediaman para dewa. Perang baru akhirnya dimulai. Kratos berdiri di atas Gaia sambil menatap puncak Olympus. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! Dengan penuh amarah, ia mengucapkan kalimat yang menjadi penutup kisah di game God of War 2. Dan disitulah perjalanan God of War 2 berakhir. Yang mana scene ini akan berlanjut di God of War 3. Oke, selesai juga pembahasan God of War 2. Kalau kalian ingin dibahas God of War 3, silakan aja tulis di kolom komentar. Dan ya, terima kasih udah nonton sampai detik ini. Dan sampai jumpa di video pembahasan game selanjutnya.